Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Sesuduki Channel. Beberapa menit yang lalu saya telah membahas tentang masalah sosial. Jadi banyak salah persepsi tentang konsep masalah sosial. Sehingga antara konsepnya lalu contoh-contohnya itu banyak yang tidak tepat ya. Karena masalah sosial ini dibahas di sosiologi oleh sosiologi imajinasi Warren Smith. Nah, makanya seperti apa masalah sosial itu ya? Dan sejauh mana bisa dikatakan sebagai masalah sosial? Nah, seringkali banyak contoh-contoh itu tawuran seperti tawuran antar pelajar itu dijadikan contoh masalah sosial. Nah, yang jadi problem adalah seberapa persen yang tawuran. Kalau yang tawuran hanya 1%, 2%, nah itu belum dianggap sebagai masalah sosial. Masalah sosial itu kalau misalnya 51% itu ada siswa yang melakukan tawuran antar pelajar. Padahal tawuran ini yang terlibat hanya berapa sedikit sekali orang dan itu pun kejadiannya temporer ya. Tidak selalu, tidak acek ya, kalau dalam sosiologi itu harus ada keacekan. Keacekan. Nah, karena apa? Karena masalah sosial itu harus ada keacekannya. Keacekan dilakukan oleh mayoritas masyarakat dan sering dilakukan dan selalu dilakukan. Nah, itu disebut dengan masalah sosial. Maka contoh yang paling enak biar tidak salah itu adalah seperti membuang sampah sembarangan, lalu ketidaktertiban di jalan raya itu ya, karena di masyarakat yang tidak suka budaya antri, di masyarakat yang tidak order, tertib, maka dia akan terjadi masalah sosial. Atau juga contoh yang dari Eric Fromm, misalnya ada kecenderungan mayoritas masyarakat yang punya habitus tentang jatuh cinta itu ya. Tidak mengembangkan seni mencintai, tetapi jatuh cinta. Hanya satu orang yang tertarik, tapi itu sudah dianggap lumrah. Mereka mengejar hingga tahunan sampai menikah itu ya. Jadi salah satu menyerah itu ya. Nah, itu sebenarnya adalah masalah sosial dan ini terjadi kayaknya hampir menyeluruh ya. Misalnya di anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Nah, itu semua disebut dengan masalah sosial. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang gejala sosial. Karena masalah sosial dan gejala sosial itu juga menjadi materi pokok di sosiologi SMA dan eman-eman kalau misalnya itu salah persepsi dan diajarkan ke peserta didik yang akhirnya peserta didik juga bingung. Ya. Jadi kalau masalah sosial itu masuk ke sosiologi makro atau sosiologi imajinasi. Kalau gejala sosial itu masuk ke sosiologi mikro, sosiologi kecil. Level analisisnya itu mikro. Nah, kapan disebut dengan gejala sosial? Nah, memang gejala sosial ini mengambil dari ilmu alam ya, ilmu biologi ya, ilmu kedokteran, khususnya ilmu kedokteran anatomi tubuh ya. Gini, ketika misalnya ditemukan benjolan di tubuh, misalnya di tangan ada benjolan, dan benjolan ini misalnya hasil laboratorium misalnya, oh ternyata hanya tumor jinak. Nah, tumor jinak. Maka tumor ini tidak bisa menginfeksi seluruh tubuh. Tumor ini hanya lokalistik dan diambil dia akan selesai kan gitu ya. Nah, suatu saat itu ada benjolan dan benjolan ini adalah ganas dan dia akan bisa menyebar dengan cepat kan gitu ya. Awalnya hanya di satu titik, tetapi dia tiba-tiba mengalami proses yang cepat. Ya, dia menginfeksi tubuh. Nah, itu disebut dengan kalau di kedokteran disebut dengan kanker kan ya. Nah, makanya di ilmu sosial itulah yang disebut dengan gejala sosial adalah ketika
beberapa individu, individu ya, bukan masyarakat, tapi karena individu ini memiliki kebiasaan atau yang dan berbahaya, itu bisa menyebar dengan cepat ke masyarakat dan akhirnya bisa menginfeksi yang awalnya hanya dilakukan oleh beberapa orang, lalu bisa mempengaruhi mayoritas. Nah, itu bisa mengancam lah intinya, bisa mengancam sampai ke level masyarakat, itu disebut dengan gejala sosial. Maka gejala sosial ini contohnya harus hati-hati, harus selektif. Kita tidak bisa memberikan contoh asal-asalan gejala sosial ini, karena ini adalah praktek perilaku tindakan individu dan kelompok yang bisa membahayakan, bisa menyebar ke struktur sosial. Nah, bedanya dengan masalah sosial, kalau masalah sosial itu adalah struktur yang terpapar, lalu dia akan menginfeksi atau memapar individu atau kelompok yang ada di masyarakat itu. Nah, sebaliknya, gejala sosial ini adalah kebalikan dari masalah sosial. Ia adalah berangkat dari individu, beberapa individu atau kelompok kecil, dan dia akan menyebar cepat, dan akhirnya menginfeksi atau memapar seluruh masyarakat atau hampir atau mayoritas masyarakat. Nah, contohnya apa? Misalnya contoh yang paling tepat itu adalah narkoba ya, misalnya narkoba. Narkoba ini biasanya pengguna lalu pecandu, misalnya pengedar. Mungkin diawali dari pengedar dulu ya. Ada pengedar di satu masyarakat itu, ya pengedar ini juga kadang-kala pengguna juga. Lalu dia akan mencari pasar kan ya, mencari pasar biasanya mereka menawarkan gratis awalnya itu ya, cuma-cuma, lalu biar orang itu tertarik menggunakan atau ketagihan. Nah, akhirnya apa? Karena ini pengedar ini juga pemakai, dia juga mencari pangsa pasar kan gitu. Dia juga harus menjual. Nah, akhirnya dia juga mencari klien, mencari sasaran, akhirnya mencari pengguna. Mencari pengguna nanti akan timbul banyak pengguna. Lalu pengguna ini ada yang pengedar, lalu pengedar. Nah, di sini ya, akhirnya itu menyebar dengan cepat ya. Yang awalnya cuma satu orang, lalu bisa berubah menjadi bisa mengancam. Kita lihat beberapa kawasan di Jawa Timur ini seperti contoh tepat untuk gejala sosial ini. Awalnya sedikit sekali, tapi sekarang sudah menjadi masalah sosial, maka sudah mayoritas ya. Nah, itu jadi artinya gejala sosial ini adalah masih di bawah berapa sedikit persen ya, tapi dia bisa mengancam terus, bisa memapar organ masyarakat ya. Itu disebut dengan gejala sosial. Nah, contoh yang tadi itu adalah narkoba. Nah, contoh lain lagi apa? Nah, contoh itu misalnya ini yang sodomi itu ya, homoseksual. Homoseksual ini juga bisa dikatakan sebagai gejala sosial. Kalau kita lihat misalnya orang-orang yang melakukan sodomi, itu kan biasanya mereka juga terpapar sodomi awalnya. Ya, kalau ada beberapa tracing ya yang dilakukan itu adalah mereka korban. Nah, setelah dari korban dia akan menjadi pelaku, jadi terus. Nah, makanya ini kalau misalnya itu dibiarin, beberapa di kabupaten pernah sempat viral gitu ya, beberapa perilaku seperti ini dan mewabah cepat ya. Mewabah cepat kalau tidak ada tindakan itu ya, misalnya dan dari pemerintah, dari yang berwenang, maka itu akan cepat menjalar. Nah, itu disebut dengan gejala sosial. Ya, termasuk tadi itu homoseksual tadi itu ya. Itu cepat. Misalnya hanya beberapa orang gitu ya. Dan akhirnya beberapa orang ini ya awalnya sembunyi-sembunyi, lalu dia akan terang-terangan dan akhirnya menjadi mayoritas ya, seperti di saat Nabi Lut itu ya, itu sampai menjadi mayoritas di Nabi Lut itu ya. Nah, awalnya ya sedikit, tapi karena itu disebut dengan gejala sosial karena dia itu bisa merembet, bisa, kalau dalam bahasa Jawa itu melantrak gitu ya, bisa membuat terpapar yang lain. Nah, tapi kalau semacam sebuah perilaku
sebuah tindakan yang tidak bisa menginfeksi, memapar secara luas, ya bukan gejala sosial kan gitu ya. Seperti tadi itu ya mungkin cuma misalnya tadi itu tadi kan ada benjolan tadi ya, ada kanker lalu ada yang bukan kanker kan, tumor saja, tumor jinak. Nah, jadi ada yang semacam perilaku atau tindakan yang tidak sampai menjalar, tidak menjalar, maka itu bukan disebut dengan gejala sosial. Jadi ini harus dilihat. Nah, makanya kenapa ini gejala sosial ini juga bisa dikatakan sosiologi imajinasi. Karena apa? Karena kemampuan kita, kemampuan sosiolog, kemampuan Anda untuk menjelaskan bahwa ini bahaya gitu ya. Tindakan ini bisa menyebar luas cepat gitu ya. Nah, itulah disebut dengan analisis. Analisis. Jadi bagaimana kemampuan sosiolog Anda semua ini menganalisis bahwa ini gejala sosial. Karena apa? Karena kemampuan dia, kemampuan menginfeksi, memapar itu cepat dan bisa kalau dibiarkan misalnya masyarakat itu akan terpapar mayoritas. Nah, itu disebut dengan gejala sosial. Nah, banyak contoh-contoh di buku-buku SMA itu yang membingungkan ya, bukan gejala sosial sebenarnya contohnya itu. Jadi di buku-buku SMA itu bukan gejala sosial, bukan masalah sosial, tapi menjadi contoh masalah sosial, gejala sosial, sehingga ini membingungkan. Jadi kasihan guru-guru, kasihan juga peserta didik, kan gitu. Nanti soalnya juga apa kalau membuat soal, kalau soalnya benar malah nggak bisa jawab. Ya kan, soalnya benar nggak bisa jawab, tapi kalau soalnya salah malah bisa menjawab. Nah ini maka disebutlah miskonsep karena benar-benar konsep ini terstruktur, kan gitu ya. Miskonsepnya ini sudah terstruktur, sudah sampai level masalah sosial, gitu ya. Jadi miskonsep tentang gejala sosial, miskonsep tentang masalah sosial itu sudah menjadi masalah sosial karena sudah di tingkat struktur, kan gitu. Bukunya sudah di tingkat buku sendiri sudah seperti itu, sehingga apa? Sehingga mengcopy, guru mengcopy, siswa mengcopy, sehingga hampir sama, kesalahannya sama seperti itu. Nah, jadi tadi contoh-contoh yang apa? Kita bisa menjelaskan bahwa contoh ini misalnya tadi itu adalah narkoba, itu bisa menyebar cepat kalau tidak ada tindakan yang tegas misalnya. Makanya Filipina itu kan melakukan tindakan tegas ya. Dan biasanya yang berwenang juga di kita juga seringkali punya program penindak tegas itu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi mungkin perlu kita tidak harus banyak memberikan contoh, tapi sedikit pun contoh, tapi itu yang penting benar. Yang itu penting itu tepat. Karena apa? Kalau salah nanti kasihan peserta didik kita. Mungkin itu dulu untuk gejala sosial. Semoga bermanfaat dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.